Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ridwanis. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Rumusan masalah: 1. Pengertian paradigma. 2. Pengembangan iptek. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. 4. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah disiplin intelektual, adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Yang kedua, pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sekar Andini Putri Maria Lambetubun. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. A. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencangkup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. B. Mementingkan kepentingan rakyat dalam kurung demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. C. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. D. Dalam mencapai tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Tidak dapat nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM A0303211026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan yang tertuang pada sila ke-1 dan kemanusiaan yang tertuang pada sila ke-2. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai Pasal 33 ini, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pelaku ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Adapun contoh Pancasila sebagai paradigma pengembangan di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan. Yang kedua, ekonomi berdasar dengan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus sebaik mungkin memperhatikan kesejahteraan rakyat. Politik atau strategi ekonomi tidak hanya akan menguntungkan golongan yang kuat saja, sehingga sudah tidak ada lagi slogan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kedua, ekonomi berdasar dengan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan lebih memberi kesempatan pada rakyat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan memberikan kesempatan pada badan-badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk koperasi, kita bisa menemukan ada banyak jenis-jenis koperasi di Indonesia. Meskipun begitu, semua kegiatan perekonomian tersebut juga harus berlandaskan pada asas kekeluargaan seperti yang dicetuskan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.